Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami yaitu TK, yaitu tempe nangka. Saya sendiri Muhammad Rayhan Rashid sebagai ketua kelompok ini. Lalu ada Risa Ratnawati, Monica Juniarti Clara, Maya Dwi Puspitasari, dan Fadli Muhammad Bani Suhadli. Menurut peneliti dari Institut Pertanian Bogor, produktivitas petani kedelai lokal rendah karena berbagai macam faktor yang membuatnya cukup rumit untuk dibenahi. Yang pertama, luas lahan tanam kedelai terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Menurut data terbaru tahun 2018, hanya ada sekitar 680.000 hektar yang menanam kedelai, sedangkan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri dibutuhkan setidaknya 2,5 juta hektar. Selain itu juga petani juga menghadapi harga kedelai lokal yang mereka anggap rendah saat panen. Ini karena biaya untuk menanam kedelai yang tinggi pun membuat keuntungan panen semakin menipis. Kemudian solusi yang kami tawarkan salah satunya adalah mencari bahan baku alternatif untuk pembuatan tempe selain biji kedelai yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tempe di tengah masyarakat. Di sini ada deskripsi dari produk kami, yaitu TK adalah produk tempe yang terbuat dari biji nangka. Biji nangka merupakan salah satu limbah organik yang belum dimanfaatkan secara optimal, padahal biji nangka memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Berikutnya ada inovasi. Suatu inovasi dalam pembuatan tempe dengan menggunakan bahan baku lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia akan makanan yang disebut tempe ini. Salah satunya nangka. Nangka merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh subur di daerah beriklim tropis. Tanaman ini berasal dari India bagian selatan, kemudian menyebar ke daerah tropis lainnya, termasuk Indonesia. Di Indonesia, tanaman nangka ini dapat tumbuh hampir di setiap daerah. Selama ini buah nangka hanya dimanfaatkan buahnya saja, sedangkan bijinya sering terbuang sebagai sampah. Di dalam biji nangka terdapat kandungan gizi yang baik untuk tubuh, terutama protein. Oleh karena itu, biji nangka ini bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku alternatif untuk pembuatan tempe. Selanjutnya ada produk yang pertama. Di dalam tempe dengan bahan biji nangka terdapat protein, lemak, kalori, dan juga karbohidrat serta vitamin A, B, dan C. Yang kedua, harga tempe dengan olahan biji nangka harga lebih terjangkau dibandingkan dengan tempe dari olahan kedelai. Yang ketiga, kandungan lemak yang terdapat dalam olahan biji nangka jauh lebih rendah daripada olahan kedelai dan bisa digunakan sebagai obat batuk. Yang keempat, tempe dengan olahan biji nangka menjadi bahan alternatif pengganti kedelai di saat harga kedelai lokal atau impor banyak naik. Selanjutnya ada target. Produk kami menargetkan pada semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. TK juga memiliki segmen pasar pada orang-orang yang sedang melakukan diet. Karena TK memiliki kandungan protein dan vitamin yang baik bagi orang yang sedang diet. Potensi pasar, di mana menurut para peneliti, sebagian besar produk tempe dan tahu masih merupakan konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Harga tempe dan tahu masih relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber protein. Berikutnya ada proses produksi. Yang pertama ada bahan. Di sini ada 100 gram biji nangka dan 1,5 gram ragi tempe, daun pisang secukupnya, 2 gelas air.
dan ada alat. Yang pertama yaitu ada nampan, yang kedua ada timbangan, yang ketiga ada kompor, yang keempat ada pisau, dan yang kelima ada talenan, yang keenam baskom, yang ketujuh panci, yang kedelapan ada box kontainer untuk penyimpanan tempe yang sudah jadi. Adapun langkah-langkah proses produksi tempe biji nangka ini, yang pertama, kita harus mencuci 100 gram biji nangka dengan menggunakan air bersih untuk menghilangkan kotoran yang ada di biji nangka. Yang kedua, biji nangka direbus selama 15 menit untuk menghilangkan getahnya. Proses yang ketiga adalah biji nangka direndam selama 24 jam. Perendaman ini bertujuan agar mengalami hidrasi dan membiarkan terjadinya fermentasi asam laktat secara alami agar diperoleh keasaman yang dibutuhkan untuk pertumbuhan jamur fungsi ragi. Setelah 24 jam, biji nangka dicuci kembali untuk menghasilkan bau asam akibat perendaman. Yang keempat, kemudian biji nangka dikupas kulitnya hingga bersih, lalu dicuci dan dikukus selama 45 menit. Setelah matang, biji nangka ditiriskan dan dibiarkan dingin terlebih dahulu sebelum diberikan ragi tempe. Yang kelima, potong biji nangka sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian yang keenam, jika sudah dalam kondisi dingin, biji nangka diberi ragi yang telah divariasikan sebanyak 1,5 gram. Kemudian proses akhir yaitu biji nangka yang telah diberi ragi dibungkus menggunakan daun pisang untuk difermentasikan dengan waktu 24 jam dan dalam suhu ruangan. Oke, berikut video proses produksi yang telah kami buat.